Oke, kita belajar matematika dan mengulang pembelajaran yang tema-tema sebelumnya. Ya, pembelajaran di tema-tema sebelumnya. Oke. Quincy, seragamnya mana Quincy? Ya, kita mengulang pembelajaran di tema-tema sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai dari tema yang pertama, ya, tema A, tema 1. Waktu itu kita belajar di tema 1 matematika tentang pecahan. Ya. Kalian masih ingat tentang pecahan? Pecahan itu ada pecahan senilai, ya, materinya tentang pecahan senilai. Terus perbandingan pecahan, ya, membandingkan pecahan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, terus yang ketiga apa? Mengurutkan pecahan. Ya, mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya. Nah, 3 ini yang hari ini kita pelajari. Pak, kenapa belajar dari tema 1 lagi? Ya, untuk persiapan PAS, untuk persiapan ujian semester. Ya, karena kan kalian udah kemarin evaluasi matematika tentang KPK-FPB. Ya, udah selesai berarti matematika kita. Jadi kita sekarang tinggal ngulang-ngulang aja. Ya. Tinggal ngulang-ngulang dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Ya. Gitu. Nah, sekarang tema 1, besok tema 2, ya besok atau hari Senin deh. Ya. Tema 2 itu tentang apa? Persen, pecahan campuran, desimal, ya. Jadi kita mengulang dari awal. Ya, supaya apa yang sudah kalian pelajarin dulu di tema-tema sebelumnya jadi ingat lagi. Ya, sebelum kita masuk ke ujian semester. Ya. Oke. Kita mulai. Bapak hanya kasih contoh soal aja, tidak menjelaskan lagi. Ya. Bapak hanya kasih contoh soal dan kita bahas, ya. Nanti setelah itu Bapak akan kasih latihan ke kalian. Ya. Oke. Misalnya ini kita tentang pecahan senilai dulu. Ya, tentang pecahan senilai dulu. Pecahan senilai ini bisa juga menyederhanakan pecahan. Ya. Oh ya, sebelumnya Bapak lupa mau bilang dulu sebentar, ya. Untuk kelas 4C gini. Ya, ini untuk kelas 4C siapapun yang jadwal doa, ya, selama Bapak atau Pak Edwin yang pegang kelas kalian, ya, istilahnya kan gini, Bapak sama Pak Edwin nggak tahu jadwal doanya siapa-siapa, ya, siapa aja, ya, itu kan sudah kesepakatan kalian dengan Bu Prapti, ya, jadi siapapun yang jadwal doa, langsung aja, kalau misalnya sudah jam 7, ataupun mendekati jam 7.15, silakan yang jadwal doa langsung masuk aja, langsung doa. Begitu juga pas pulang, jam 12.45 misalnya kita lagi di Zoom, kalau udah jam 12.45, siapapun yang jadwal doa, silakan langsung doa aja di Zoom. Di WA. Ya, di WA. Ya, jadi jangan kayak hari ini dan jangan kayak kemarin. Ya, kemarin kalian telat 5 menit pelajaran Mandarin. Kenapa? Karena yang doa-doa nggak ada. Hari ini juga begitu. Ya. Bahasa Inggris telat 5 menit. Kenapa? Karena yang jadwal doa nggak ada. Akhirnya Bapak tunjuk. Nah, kan
karena menunggu orang yang yang udah dijadwalin doa itu nggak muncul-muncul, habis waktu kita. Ya, habis waktu kita 5 menit. Ya. Tadi ser 7.15 udah masuk duluan ke kelas B, kelas C masih belum. 7.20 baru masuk. Begitu juga kemarin pelajaran Mandarin. Ya, jadi gini, kesepakatan yang udah kalian buat dengan Bu Prapti, lakuin. Ya, jangan sampai besok kejadian lagi dan Bapak akan ubah kesepakatan kalian itu. Ya. Maksudnya apa, Pak? Diubah. Udah nggak usah ada jadwal doa lagi. Jadi Bapak tunjuk. Ya. Jadi selama Bapak atau Pak Edwin yang ngajar, silakan yang jadwal doa langsung aja. Ya, nggak usah nggak usah disuruh untuk doa. Ya, jadi kalau udah ada jadwalnya silakan aja langsung. Gitu ya. Ini Bapak mau memastikan lagi dengan kesepakatan di kelas kalian. Ya. Karena kan waktu pertama pas Bapak tunjuk siapa waktu itu dari kelas 4C yang pimpin doa. Tapi ada yang bilang, "Pak, doanya sudah di grup." Oke, nggak apa-apa. Ya, Bapak ikutin kelas kalian. Nah, jangan sampai Bapak udah ikutin kelas kalian, kalian sendiri yang udah ada jadwalnya tapi belum doa-doa nih. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, udah 2 kali ini seperti itu. Ya, kalau sampai seperti itu lagi ya, mau nggak mau ya Bapak ganti dulu. Sementara apa yang sudah disepakati sama kelas kalian. Jadi udah nggak usah ada jadwal doa. Ya. Kemarin Fidel ya kalau nggak salah ya, yang tiba-tiba Bapak tunjuk. Karena absen nomor 13 kalau nggak salah ya Fidel ya, itu nggak mimpin doa. Jadi ya tiba-tiba, oh 10, oh ya, oke. Oh Lexa, iya ya, lupa Bapak. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau apa yang udah disepakati sama kelas kalian dan Bu Prapti, laksanakan ya. Siapapun orangnya di hari itu yang jadwal doa, silakan berdoa ya. Oke, itu aja. Kita masuk ke materi. Oke, pecahan senilai itu juga tentang menyederhanakan pecahan. Jadi sama ini ya. Kalau pecahan senilai berarti kita mengalihkan, kalau menyederhanakan pecahan berarti kita membagi. Ya, contoh misalnya ada soal seperti ini. Pecahan senilai dari 1/4. Ya, pecahan senilai dari 1/4. Ini banyak jawabannya ya. Ini banyak jawabannya. Masing-masing anak boleh beda. Tapi harus benar hitungannya. Ya. Pecahan senilai dari 1/4. Terserah. Kalian mau kalikan berapa? Misalnya mau kalikan 2. Pembilang kali 2, penyebut juga dikali 2. Jadi berapa? 1 dikali 2, 2. 4 dikali 2, 8. Ya. Boleh 2/8. Boleh juga misalnya 1/4. Ini malas saya Pak dikali 2. Saya maunya dikali 3 aja. Boleh. Pembilang kali 3, penyebut dikali 3. Berarti 4 kali 3, 12. Wah Pak, kecil-kecil amat sih Pak angkanya. Saya maunya yang gede Pak. Terserah, boleh. Mau dikali berapa? Saya maunya dikali 9. Boleh, terserah. Pembilang dikali 9, penyebut juga dikali 9. Jadi 1 kali 9, 9. 4 kali 9, 36.
Nah, jadi jawabannya banyak. Ya, ini aja kita udah dapat 3 jawaban. Ya. Pecahan senilai dari 1/4. Nih, ya. Jadi terserah. Jawabannya yang mana? Asalkan hitungannya benar. Ya. Contoh misalnya, pecahan senilai dari 1/4. Jawabannya sama dengan 2/5. Ya, ini salah. Ya, hitungannya nggak ada ini. Ya, ini salah. Mau dikali berapa? Nggak bisa. Ya, gitu. Asalkan hitungannya benar. Ya, nah, ini pecahan senilai. Ya, kalau misalnya menyederhanakan pecahan, iya, kalinya bebas. Ya, Shirley, kalinya bebas. Ya, jadi nggak terikat mau kali 2, mau kali 3, terserah. Yang penting hitungan perkaliannya betul. Ya, yang penting hitungan perkaliannya betul. Jangan sampai ini 9/36. Kalian jawab 9/37. Ya, ini salah. Sekalipun bebas, tapi hitungan perkaliannya harus betul. Ya, salah. Ya, gitu. Oke, ini tentang pecahan senilai. Ya, ini Bapak cuma flashback aja. Ya, cuma mengulang. Jadi harus kaliin. Yes, kalau pecahan senilai. Ya, gitu. Nah, kalau menyederhanakan pecahan, ya, kalau menyederhanakan pecahan, contoh misalnya, tadi Bapak bilang menyederhanakan pecahan itu membagi, ya, dibagi. Ya, berarti contoh misalnya, sederhanakanlah pecahan dari 16/20. 16/20. Sederhanakan. Ya. Ini mau dibagi berapa? Oke. Harus cari angka yang sama bisa dibagi di pembilangnya dan di penyebutnya. Ya. Nah, ini jangan sampai ketukar dulu nih. Yang mana pembilang, yang mana penyebut. Pembilang itu yang atas. Ini 16-nya. Ya, 16 itu berarti pembilang. Penyebut itu yang bawah, berarti yang 20. Ya. Jangan ketukar dulu tuh, jangan sampai kebalik dulu. Ya. Nah, sekarang kita cari angka yang sama-sama bisa dibagi dengan pembilang dan penyebutnya. Ya. Atau kita cari angka sama-sama yang bisa dibagi dengan angka 16 dan 20. Nah, angka berapa itu? Coba silakan di chat, angka berapa? Mau dibagi berapa? Coba jawab di chat. Mau dibagi berapa? Utse, boleh. Enrico 2, Vincent 4, Nico 15. 15 nggak bisa, Nico. Kegedean. Anthony 4, Yoten 4, Ciara 5. 5 nggak bisa, Ciara. Atasnya nggak bisa. Bagian pembilangnya nggak bisa. Fidel Gerald 4, Ciara 2, Nico 4. Oke. Ruby 2. Quincy jangan langsung jawaban, ntar dulu. Ya. Brian 2 dan 4. Oke, good. Kayla 8 nggak bisa. Di bagian penyebutnya nggak bisa. Oke, Jaden jangan langsung jawaban, bentar. Sabar. Pelan-pelan kita ya. Nesa, oke, good. Bagi 4, John Kim, Matthew, Giannis, bagi 4, Vanessa bagi 5. Oke. Bagi 5 nggak bisa Vanessa. Di pembilangnya nggak bisa. Ya, di pembilangnya nggak bisa. William bagi 4, Chu Chunsen bagi 2. Oke, sip. Jadi kita bagi 4 aja ya. Langsung. Tapi kalau mau bagi 2 nggak masalah. Ya. Nanti hasilnya akan sama. Kita coba dua-duanya deh. Ya. Oke, Alexa. Good, langsung jawaban. Ya.
kita bagi 4 dulu. Yang langsung dulu. Ya, bagi 4 bagi 4. Membilang bagi 4, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Penyebut bagi 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Mana nih? Nah, 5. Nah, jadi jawabannya 4/5. Pak, saya maunya bagi 2. Boleh, sama aja jawabannya nanti. Ya. 16/20 mau dibagi 2. Bagi 2, pembilangnya, penyebutnya juga bagi 2. 16 dibagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Nah, ini kan 8/10 masih bisa disederhanakan. Ya. Masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi penyebutnya, pembilangnya. Terus penyebutnya kita bagi 2 lagi. Ya. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, kan sama nih. Ya, sama. Mau langsung dibagi 4 silakan, mau pelan-pelan, mau satu-satu dulu, dibagi 2 dulu, terus dibagi 2 lagi, terserah, silakan. Ya, hasilnya pasti sama kalau hitungannya betul. Ya. Nah, ini yang Bapak tulis warna biru, yang Bapak jelaskan warna biru itu menyederhanakan pecahan. Kalau yang ini yang warna hitam nih, ini pecahan senilai. Ya, jadi kalau pecahan senilai dikali, kalau menyederhanakan pecahan dibagi. Ya. Namanya juga menyederhanakan, lebih sederhana. Kalau lebih sederhana berarti angkanya lebih kecil dari soal. Ya, gitu. Ya, jadi kalau menyederhanakan ya berarti kita kecilin angkanya. Ya, kecilin angka yang di soal. Cara kecilinnya gimana? Ya dibagi, jangan dikurang. Ya, jangan dikurang. Ya, dibagi. Nah, kalau pecahan senilai berarti ya cari angka yang senilai dengan itu. Makanya kenapa kalau pecahan senilai pasti soalnya gimana? Soalnya pasti pecahan yang sudah nggak bisa disederhanakan. Artinya soalnya pasti pecahan yang paling sederhana. Supaya bisa dikalikan. Dan nggak bisa dibagi. Gitu. Ya. Nih kayak 1/4. Ya. Nih kayak 1/4. Ini kan udah pecahan yang paling sederhana. Ya. Jadi bukan pecahan yang ada bisa dibagi. Ya. Bukan pecahan yang bisa dibagi. Kalau pecahan senilai. Biasanya soalnya itu pecahan yang paling sederhana. Ya, gitu. Oke, ini materi pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanya di chat. Ya, kalau butuh bicara, chat dulu. Pak, saya mau nanya. Nanti Bapak buka mikrofonnya. Tapi kalau ada yang mau tanya lewat chat, ya tulis pertanyaannya langsung. Ya, nggak apa-apa. Ya, sambil Bapak jelasin, kalian mau tanya, silakan. Oke, Quincy. Sebentar, Quincy. Oke, Quincy. Di-unmute. Bapak. Iya, Entar Ibu. kita itu taruh angkanya dulu, terus nanti dikali berapa gitu, Pak? Apa nih? Yang mana nih? Pecahan senilai atau menyederhanakan? Yang pecahan senilai. Kalau pecahan senilai ya kita tentuin dulu kita mau kali berapa. Nah, kita mau kali berapa? Kalau kita mau kali 5, ya udah, nggak masalah. Berarti pembilangnya kita kali 5, penyebutnya kita kali 5. Kan gitu. Ya. Pokoknya kita tentuin dulu mau kali berapa. Nanti tinggal kita kali pembilang dan penyebutnya. Harus sama. Nah, itu. Udah? Udah. Oke. Thank you, Quincy. Ntar, si Shirley.
Oke, Shirley, sebentar. Bapak buka mikrofon kamu. Shirley. Di mana kamu, Shirley? Sebentar. Oke, ini dia. Yuk, unmute. Pak, jadi bisa dibagi sama dikali ya? Ya, kalau dikali itu kita cari pecahan senilai. Kalau dibagi itu kita sederhanakan pecahan. Disederhanakan. Intinya gini, kalau pecahan senilai berarti kan dikali. Berarti pecahannya itu lebih besar daripada soalnya. Kalau menyederhanakan, berarti dia ya namanya sederhana, berarti gimana? Kalau sederhana kan berarti kita kecilin angkanya tuh, angka pecahan yang di soal. Ya, namanya sederhana berarti yang lebih sederhana, nilainya yang lebih kecil, nah kan gitu. Lagi, Shirley? Sama itu perkaliannya sama bagiannya atas sama bawahnya harus sama. Yes, betul, harus sama, nggak boleh beda. Ya, jadi gini, maupun pecahan senilai ataupun menyederhanakan pecahan, pembagian atau perkaliannya di pembilang dan di penyebut harus sama. Contoh misalnya 1/4. Ini kalau kita cari pecahan senilainya nggak bisa. Kita di pembilang kita kali 4, di penyebut kita kali 3. Oh, ini salah udah. Salah udah ini. Ya. Jadi kalau mau pembilang dikali 4, ya berarti di penyebutnya juga harus dikali 4 di sininya. Ya, di sini juga harus dikali 4. Atau enggak, kalau penyebutnya mau dikali 3, berarti di pembilang juga harus dikali 3. Harus sama. Begitu juga dengan pembagian, menyederhanakan pecahan. Harus sama. Ya. Kalau di pembilangnya atau di atasnya dibagi 5, penyebutnya juga harus dibagi 5. Itu, nggak boleh beda. Ya. Oke, Shirley? Oke, sip. Saya udah ngerti, Pak. Sip, thank you, Shirley. Lexa, Pak, cara menyederhanakannya kayak gimana, Pak? Kalau kayak misalnya kayak gini ya, Pak. 16/20 sama dengan 4/10. Yes, betul. Ya. Nih, Lexa, perhatiin. Perhatiin bentar. Nih, Bapak di sini ya, di samping. 16/20. Ini kita sederhanakan. Kamu udah jawab 4/10. Betul. Berarti dibagi berapa nih? Sorry. 4/10 ini kamu bagi berapa? Itu dulu. Ya. Lexa, Bapak buka deh mikrofon kamu ya. Bentar. Mana nih? Where are you? Lexa. Nah, ini dia. Yuk, di-unmute, Lexa. Sama dengan 22/5. Oke, ini 16/20 ke 4/10 dibagi berapa? Lexa. 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali 2. Nah, ini nggak bisa beda loh. 16 ke 4 kan dibagi 4. Sedangkan 20/10 ini dibagi 2. Nah, ini nggak bisa beda nih. Ya, nggak bisa beda. Harus sama. Angka yang dibaginya harus sama. Ya. Jadi, kalau misalnya 16/20, ini misal kita bagi 2 dulu. Ya, kita bagi 2 misalnya. Ya, kita bagi 2 berarti pembilangnya kita bagi 2. Terus penyebutnya kita bagi 2. 16 dibagi 2, 8. 20 dibagi 2, 10. Nah, 8/10. Nah, 8/10 ini kan masih bisa disederhanakan. Kita bagi berapa? Kita bagi 2 juga. Ya, kita bagi 2 juga. Pembilang kita bagi 2, di 8-nya ya. Terus 10-nya atau penyebutnya kita bagi 2 lagi. Nah, berarti berapa nih?
8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, jadi pecahan yang paling sederhana dari 16/20 itu berapa? Ya 4/5. Jadi pembagiannya harus sama. Ya. Kalau misalnya gini juga bisa, ya. 16/20. Ini mau kamu bagi 4 langsung, ya sama aja. Pembilang kamu bagi 4, penyebut kamu bagi 4. 16 dibagi 4, 4. 20 dibagi 4, 5. Yang penting harus sama, ininya harus sama. Nggak boleh beda. Ya. Ada lagi, Leksa? Tidak ada, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Jadi bukan 2/5 ya, bukan 2/5. Oke, si Hengkilai siapa nih? Pak, saya mau tanya itu caranya yang bisa dibagi. Oh, Keisha. Oke, sorry Keisha. Ya. Aku pakai kom. Oke. Oke, Keisha, Bapak buka ini kamu ya. Buka mikrofon kamu. Bentar. Mana nih si Keisha? Nah, ini dia. Ya, oke. Di-unmute, Kay. Keisha. Keisha. Yep. Bisa di-unmute. Ada, Keisha? Jadi nanya nggak? Oke. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Ntar kalau mau tanya, habis yang lain bisa ya. Quincy. Pak, saya mau nanya yang menyederhanakan. Apanya Quincy? Yuk, Quincy. Bapak, Ibu. misalnya kita sederhanain, terus nanti jadinya itu misalnya kayak jadinya itu kayak 4/4 gitu. Gimana? Kok nggak paham, Bapak? Gimana bisa diulang? Misalnya kita punya soal 8/8, terus nanti itu dibagi sama 2/2. Ya boleh. Boleh. Ya kan 8/8 kan sama dengan 1. Loh, per itu artinya apa? Per. 8/8. Nih per tuh yang garis tuh. Ini apa artinya per? Ini kan artinya bagi. Itu artinya bagi. Jadi kalau 8/8 artinya apa? 8 dibagi 8. Ada? Oh, atau enggak ada soal lain? Ada soal lain misalnya apa? Berapa? 4/6. Oke, 4/6. 4/6 kamu mau bagi berapa? 4/6. Ini menyederhanakan ya. Kamu mau dibagi berapa nih? Bagi 2. Bagi 2, berarti pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Dah, berapa? Yang pembilang dulu. Berapa? Langsung? 2/3. Nah, itu bisa.
Udah betul. Bisa? Paham? Paham. Oke. Thank you, Quincy. Ntar kalau nggak ngerti lagi bisa tanya ya. Oke, siapa? Saya pakai PC, saya nggak ada mikrofon. Wadaw. Oke. Pertanyaan kamu gimana tadi? Saya mau tanya itu caranya yang bisa dibagi. Kalau dibagi itu untuk menyederhanakan pecahan. Guys ya, nih yang kayak si Quincy tadi. Ya, yang kayak si Quincy barusan nih. Ya, ini menyederhanakan. Makanya dibagi. Kalau mencari pecahan senilai itu dikali. Ini kayak yang ini sebelah sini. Ya, ini sebelah sini. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, sambil lanjut ya. Oh, iya Kay, apa Kay? Habis kamu bilang nggak ada mikrofon, bingung juga. Ya, ya udah. Pertanyaannya tulis aja di chat. Ntar Bapak coba buat jawab. Ya, kita sambil lanjut. Ya, pertanyaannya tulis aja di chat. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak hapus. Kita lanjut materi kedua. Oh, Shirley ya, silakan Shirley. Oh ya, ntar. Ya, yuk di-unmute Shirley. Pak, itu kalau yang perkalian jawabannya itu harus lebih besar ya? Namanya dikali kan pasti lebih besar angkanya. Misalnya gini, Oh. kalau 2 dikali 3, apakah mungkin jawabannya jadi 1? Kan enggak. Atau enggak 4 dikali 7, apakah mungkin jawabannya jadi 3? Kan enggak. Pasti kan 4 kali 7, 28. Lebih besar angkanya. Oh. Gitu. Jadi yang kalau dibagi jadi lebih kecil. Iya. Ya. Makasih ya Pak. Oke. Keisha, saya mau tanya, bisa jelasin ulang KPKFPB? Oke, nanti ya. KPKFPB kemarin kita sudah ulangan, jadi kita sekarang lagi di materi pertama dulu tentang pecahan. Ya. Nah, tapi nanti setelah dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, nanti kita ulang lagi KPKFPB. Ya. Tapi bukan sekarang. Ya, karena sekarang lagi 2 kelas dan sekarang waktunya untuk bahas tema 1. Ya. Brian, kenapa kalau bagi itu harus sama? Salah, sorry. Salah, sorry. Berarti jadi nanya nggak, Brian? Bingung, Bapak. Kenapa kalau bagi itu harus sama? Bukan hanya bagi, kali pun harus sama. Ya. Kali pun harus sama. Oh, nggak jadi. Oke, thank you, Brian. Sip. Oke. Materi kedua itu tentang membandingkan pecahan. Ya. Kalau membandingkan pecahan itu menggunakan cara perkalian silang. Bisa perkalian silang, bisa menyamakan penyebut. Ya, bisa perkalian silang, bisa juga menyamakan penyebut. Nah, artinya kalau membandingkan pecahan, kalau ada soal seperti ini. Bandingkan pecahan 3 bandingkan pecahan 3/5 dan 4/5. Nah, kalau udah soal kayak seperti ini, bandingkan pecahan 3/5 dan 4/5. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Ya. Caranya ini gampang. Kenapa gampang? Karena penyebutnya sudah sama. Ya. Kalau penyebutnya udah sama, ya udah kita tinggal lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya. 3 sama 4, yang lebih kecil kan 3. Ya, berarti
Ya, 3 yang lebih, 3/5 yang lebih kecil. Berarti seperti apa tandanya? Ya begini, lebih kecil, tanda lebih kecil. Ya, tanda lebih kecil. Ini kalau penyebutnya sama, lebih gampang. Ya, ya 4 Pak yang besar, betul. Ya, betul, Ciara. Ya. Atau enggak misalnya ada soal seperti ini. Bandingkan pecahan, ini Bapak coba kasih yang penyebutnya beda. Ya, bandingkan pecahan 4/5, 4/5 dan 1/2. Ya. 4/5 dan 1/2. Ini yang lebih besar yang mana nih? 4/5 atau 1/2? Nah, caranya kalau penyebutnya beda, ini kita harus kali silang. Ya, pakai cara perkalian silang. Perkalian silang gimana Pak maksudnya Pak? Nih, penyebut 2 kita kalikan dengan pembilang 4. Ya. 2 dikali 4. 8. Tulis 8 di sini. Ya. 8. Berarti 8 itu punya 4/5. Ya. 8 itu punyanya si 4/5. Nah, kalau sudah, sekarang yang 5 sama 1. Penyebut 5 kita kalikan dengan pembilang 1. 5 dikali 1. 5. Tulis di sini 5-nya. Nah, jadi 4/5 yang lebih besar. Ya, thank you Brian. Good. Ya. Kenapa 4/5 yang lebih besar? Ya, nilainya beda. Ya. 4/5 ini punya 8, 1/2 ini punya 5. 8 sama 5 yang lebih besar, ya 8. Berarti 4/5. Tandanya berarti lebih besar. Ya. Nah, gimana cara membedakan tanda lebih besar sama lebih kecil? Ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Kok tahu Pak? Ya. Tinggal tambahin garis. Ini kayak huruf B, jadi besar. Terus ini tinggal tambahin garis. Ya. Kecil. Nah, jadi biar nggak kebalik. Mana tanda lebih besar, mana tanda lebih kecil. Ya. Cara membedakannya seperti itu. Ya. Oke, ini membandingkan pecahan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tidak. Oke. Oke, Bapak hapus ya. Materi terakhir. Mengurutkan pecahan. Ya, mengurutkan pecahan. Nah, ini juga sama kalau mengurutkan pecahan. Ini kalau ada yang mau tanya, pas lagi Bapak jelasin, nggak apa-apa ya. Artinya, kalian chat aja dulu. Ya, sambil Bapak jelasin, kalian chat. Ntar Bapak buka mikrofonnya. Atau enggak ntar Bapak jawab pertanyaan kalian kalau pertanyaannya lewat chat. Ya, sambil Bapak jelasin nggak apa-apa, potong aja. Nah, ya. Oke, mengurutkan pecahan. Contoh misalnya ada soal seperti ini. Urutkan pecahan, ya, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil sampai terbesar. Ya, contoh misalnya ada pecahan 2/3, 2/5, terus 1/5, terus 4/5. Nah, nih 3 pecahan. Urutkan
dari yang terkecil sampai terbesar. Oke, Jaden, thank you. Ntar kita bahas soal yang kamu kasih. Ya. Ntar kita bahas soal yang kamu kasih. Ya. Oke. 2/5, 1/5, dan 4/5. Urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini gampang. Kenapa gampang? Karena penyebutnya sama. Oke. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal urutin tuh pembilangnya. Dari yang terkecil sampai terbesar. Lihat soalnya lagi. Ya. Nah, dari yang terkecil sampai terbesar berarti mana yang terkecil pembilangnya? 1. Nah, 1/5. Terus habis 1, 2. 2/5. Ya. Habis itu yang paling besar berarti 4/5. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Gitu. Nah, ini kalau penyebutnya sama. Ya, ini kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya beda. Oke, Bapak pakai soalnya si Jaden. Ya. Jaden udah tulis soal dia. Tapi Bapak ganti, urutkan pecahan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, ya. Bapak hapus ini ya. Urutkan pecahan dari yang terbesar sampai terkecil. Nah, pecahannya ini. Bapak tulis. Ya. 1/5, 6/10. 1/5, 6/10. Terus tadi berapa lagi? 5/7. Ya, 5/7. Nah, ini penyebutnya beda. Ya. Ini penyebutnya beda, artinya kalau penyebutnya beda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya. Dengan cara apa kita samakan penyebut? Nah, ini baru kita masuk ke KPK. Ya, KPK. Jadi fungsi KPK itu ini, di sini. Ya. Fungsi kalian belajar KPK itu ada di sini. Oke. Oke ya. Bapak ulang sekali lagi. Fungsi kalian kemarin di tema 5 belajar KPK itu ada di sini. Di mana? Untuk menyamakan penyebut. Oke. Berarti kita cari KPK dari 5, 10, dan 7. 5, 10, dan 7. Ya. KPK dari 5, 10, dan 7. Ya. Kenapa kita harus cari KPK dari 5, 10, dan 7? Karena itu penyebutnya. Dan mau kita samakan nih 3 angka ini, kita mau samakan. Ya. Cara menyamakannya gimana? KPK. Ya. Cara menyamakannya KPK. Ya. Oke. KPK dari 5, 10, dan 7. Nah, sekarang 5. Ini sudah bilangan prima. Ya. Berarti kalau sudah bilangan prima, kita tinggal tulis aja. Jadi KPK-nya. Masukin di KPK-nya 5. Nah. Terus 10. Nah, 10 ini masih bisa kita bagi nih. 10 kita bagi jadi 2 dikali 5. Ya, berarti 10 itu 2 dikali 5. Nah, 7. Ya. 7 udah bilangan prima.
Berarti kita masukin aja di KPK-nya. Ya. 7 sudah bilangan prima. Nah, sekarang tinggal 2 kali 5 ini nih. 2 kali 5 ini kan punyanya 10. Kita masukin nih di sini. Berarti kali 2 sama 5-nya dimasukin. Nah, ini Bapak loncat ke sini ya. Tulisnya Bapak loncat ke sini. Nah, sekarang Pak banyak amat Pak, ada 4 angkanya. Ya. Nih, lihat. 5-nya kan ada 2. Berarti kalau 5-nya ada 2, kita bisa tulisnya gimana? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5. Kalau ada 5 pangkat 4, berarti ini apa artinya? 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5-nya ada 4 kali dikaliin semua. Nah, itu artinya. Kalau ada soal 5 pangkat 4. Nah, ini karena di sini 5-nya ada 2, kita bisa tulis 5 pangkat 2. Terus dikali 7, 7-nya masukin. Baru dikali 2. Nah, berapa nih? 5 pangkat 2 kali 7 kali 2. Ini gede banget ini, lumayan nih. 5 pangkat 2, 25. Ya, 25 dikali 2, 50. 50 dikali 7, 350. Nah, ini KPK-nya. Ya. Ini KPK-nya. Berarti kalau ini KPK-nya, ya berarti kalau ini KPK-nya, KPK ini kita masukin sebagai penyebut yang baru. Per 350. Ya. Per 350. Kan ada 3 pecahan. Per 350. Ya. Ini Bapak tadi bahas soal dari si Jaden ya. Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat pecahan 1/5 ini. Kita cari pecahan senilainya yang penyebutnya sudah per 350. Berarti berapa pembilangnya? Nah, itu. Terus kita buat pecahan 6/10 yang ini. Kita cari pecahan senilainya dikali berapa yang penyebutnya sudah ada per 350. Begitu juga yang 5/7. 5/7 kita cari pecahan senilainya dikali berapa yang penyebutnya sudah 350. Nah, ini baru nih kita hitung. Ya. 5 ke 350 berarti dikali 70. Gede banget ini emang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau dikali 70, penyebutnya dikali 70, berarti pembilangnya juga harus dikali 70. Kali 70, 1 dikali 70, ya 70. Ya. 70. Nah, terus sekarang yang warna biru nih. Yang warna biru. 10 ke 350. Berarti dikali 35. Ya. Kalau penyebutnya sudah dikali 35, berarti pembilangnya juga harus dikali 35. Berapa nih? Wih, mantap nih soalnya. Gede banget. Oke, nggak apa-apa. Ya, buat kita belajar juga. Ya. Berapa? 6 dikali 35. Ya, 210. Ya, 210. Ya.
Oke, thank you Yoten. Ya, 70 juga bisa sih. Ya, 70 juga bisa. Oke, nggak apa-apa. Ya, udah terlanjur. Oke. Nah, sekarang 7 ke 350. Ya. 7 ke 350 berarti berapa nih? Dikali berapa? Dikali 50. Ya, kalau penyebut sudah dikali 50 berarti pembilangnya juga harus dikali 50. 5 dikali 50 berarti 250. Udah, tinggal kita urutin. Pusing ya ngerjainnya ya? Iya, gede banget. Ya, nggak apa-apa udah. Ya. Tanggung, udah sampai sini. Nah, kita tinggal urutin dari yang balik ke soal ya. Dari yang terbesar sampai terkecil. Yang terbesar berarti ya ini 250 dulu nih. Ya, ini kan penyebutnya udah sama semua nih. Ya, 350. Ya, yang terbesar berarti 250 dulu. 250 ini yang warna hijau. Berarti cari di soal. Oh, 5/7. Tulis 5/7. Sorry, kok 5,7? 5/7. Habis itu turun 210. Punya biru, yang warna biru. Ini punya 6/10. 6/10, tulis. Nah, yang paling kecil berarti yang 70 nih. Ya. 70/350, yang warna merah. Ini punya 1/5. Berarti jawabannya urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil yang mana? Yang ini. 5/7, 6/10, dan 1/5. Ya. Susah sekali jawabannya. Ya, ini karena angkanya kegedean. Ya, soalnya kegedean. Tapi ntar angkanya nggak seribet ini kok. Ya, angkanya nggak seribet ini. Ya, tenang aja. Ya. Oke. Kita latihan dulu ya, waktunya sudah 10.20. Ya, kita latihan dulu. Dan soalnya nggak sampai seribet ini kok. Ya, yang penting kalian tahu dulu caranya seperti apa. Nanti baru kalian kerjakan di soal. Ya, angkanya nggak sampai segede ini. Oke ya, ini Bapak hapus. Oke, kita keluarkan dulu buku PS-nya. Ya, buku PS Mat. Pak, gimana 6/10 jadi dikali 35? Kan udah tadi. William. Oke ya. Nah, Bapak akan kasih 10 soal. Ya, 10 soal. Soalnya seperti apa? Ya, soalnya sama kayak tadi. Ya, tentang mengurutkan, menyederhanakan pecahan senilai, yang menyederhanakan pecahan, terus pecahan senilai, sama membandingkan pecahan. Sudah ya, tulis soal. Ya, tulis soal. Oke ya. Soalnya nggak pakai ABC ya. Soalnya ada 10, terus ditulis. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita putar soalnya. Ya. Jadi soalnya nanti akan keluar dan kalian tulis soalnya. Oke ya, soal nomor 1. Putar.
Oke. Silakan tulis soalnya. Urutkan pecahan 4/7, 2/21, 9/14. Dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, silakan ditulis soalnya. Let's do it. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit untuk tulis soal. Kerjakannya nanti. Ya, kerjakannya nanti. Sudah? Soalnya ditulis dulu. Kalau sudah, boleh pakai reaction jempol. Kalau soalnya sudah ditulis. Ya, silakan pakai reaction jempol. Ya. Oke, Chu Johnson sudah. Good, thank you. William. Mikael. Oke. Vanessa, Ruby, Brian. Oke. Ciara. Oke. Quincy, Alicia, Nico. Oke. Vincent. Oke. Stephanie. Oke. Annabelle, John Kim. Shirley. Alexa. Candice, Felin. Oke. Norbert. Sip. Udah ya. Rata-rata sudah ya. Oke, Arya. Emoji girl siapa nih? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Remove. Soal nomor 2. Ya, kerjakannya nanti ya. Putar. Oke. Let's do it. Tulis. Tuliskan tanda perbandingannya. Dari 7/12. Ya. Seru. Apa yang seru, Shirley? Ya. Tuliskan tanda perbandingannya dari, jadi begini, cara nulisnya begini juga nggak apa-apa. 7/12 sama 4/9. Ya. Seperti ini. Ya. Udah? Oke, Ruby, sip. Kalau sudah reaksi jempol biasa. Yuk, Elis, Nico. Oke. Alexa, Vincent, oke, sip. Fidel, oke. Charlie, William, Ciara, Cucunson, Brian, Stephanie, Vanessa, Arya, Matthew. Oke, Candice, Jaden, Fanny, Feli, Norbert. Ya, Bapak nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Steven, Yoten, Marcel, Emoji Girl. Siapa itu Emoji Girl? Mikael. Ya. Oke. Stanley, Quincy. Oke, lanjut. Sudah ya? Kita remove. Bentar, Bapak hapus dulu. Oke. Remove. Soal nomor 3. Nomornya ditulis ya. Nomornya ditulis. Putar.
Oke. Silakan ditulis soalnya nomor 3. Ini sama kayak tadi. Ya. Soal nomor 2. Sorry, ini nomor 3 ya. Tuliskan tanda perbandingannya. 3/5 sama 12/20. Nulisnya boleh seperti ini. Sorry, kok sama dengan sih? Titik-titik. Bukan sama dengan. Ya, titik-titik. Nah. Oke, Ruby, which mantap kamu nih. Vincent, sip, mantap. Elis, sip. Johnson, John Kim, Candice, Fanny, Felin, Gwen. Siapa lagi? Delson, Yautin, Anthony, Stephen, Marcel, Arya, Clarissa, Norbert, Mikael, Ciara, Nico, Matthew, Charlie, William. Oke. Gerard, Lexa. Oke, sip. Lanjut. Number 4. Atau nomor se. Kalau dalam bahasa Mandarin. Oke. Sekarang nomor 4 ya. Betul ya? Ya. Putar. Oke. Sip. Ternyata kalian dapat soal bonus. Tulis soalnya. Dan nanti kerjakannya, lihat mana yang harus dikerjakan duluan. Ya. Tanda mana yang harus dikerjakan duluan. Ya. Oke, Ruby. Ini soal bonus ya. Ini bukan soal pecahan. Charlie, Nico, Johnson, Brian, Alicia, Ciara, oke. Lexa, Vincent, Gerald, William, Matthew, Norbert, John Kim, Delson, Arya, Candy, Steven, Felin. Oke, sip. Udah ya? Yautin, oke, sip. Kita lanjut. Remove. Soal nomor berapa ini sekarang? Bapak sampai nggak tahu nomor. Oke, nggak apa-apa. Ya. Lanjut ya. Oh, nomor 5 sekarang ya. Thank you, Shirley, Nico. Putar. Oke. Pecahan yang paling besar. Ya. Pecahan yang paling besar antara 2/3 dan 3/4. Berarti nanti kalian jawabnya pecahan mana tuh yang paling besar. Nah, pilih antara dua itu. Ya. Pilih nanti pecahannya antara dua itu. Ya. Let's do it. Let's do it. Kalau duit enak. Kalau duit enak. Let's do it. Oke, Charlie, sip. Alexa. Ruby, oke. Let's do it. Kalau duit enak. Tapi kalau duit soal, nggak enak. Mesa, Fidel, Quincy, oke, sip.
Ya. Kalau duit beneran enak ya. Sudah, Anjas, Darren, sip. Alicia, oke. Matthew, Annabel, Mikael, sip. Ryan, oke. Matthew, iya, Matthew Ganda sama Angelo tadi ya. Yoten, Candice, Felin, sip. Siapa lagi? Yang sudah? John Kim, Clarissa, Stephanie, yes. Johnson, oke, sip. Oke, Bapak nggak bisa sebutin semuanya. Ya. Oke, sudah ya. Kita remove. Lanjut. Soal nomor 6 berarti sekarang ya. 6. Putar. Oke. Urutkan. Tulis soalnya. Urutkan pecahan 1/10, 4/5 sama 3/15. Ya, ini lumayan lah ya. Lumayan kerja. Otaknya lumayan kerja ini. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sudah, kalau sudah biasa. Oke. Ruby, Charlie, Ciara, Cucunsen, Mikael jempol asli. Oke, sip. Mikael jempolnya beneran. Indikasi. Iya. William, oke, sip. Elis, yuk. Nesa, oke. Gerald, oke. Shirley, oke. Darren, David, siapa Darren sama si Anjas, oke. Vincent, Stephanie, oke. Udah ya, lanjut, sip. Arya, Candice, sudah, oke. Nomor 7 berarti ya sekarang ya. Nomor 7, putar. Oke. Saya belum berhenti dia. Oh, udah berhenti. Oke. Tulis soalnya nomor 7. Berarti ini juga sama kayak tadi. Tapi pecahan yang paling kecil. Antara 1/3 dan 2/7. Berarti nanti kalian tulis pecahan mana? Tulis pecahannya. Ya. Tulis pecahannya yang paling kecil mana? Ya, antara dua pecahan itu. Oke, Ruby, sip, mantap. Shirley. Siapa lagi? Shirley. Kembaran kah kalian tuh? Stephanie, Nico, Mikael, sip. Ciara, Matthew, Feli, Norbert, Yoten, Candice, ya, Quincy, oke, Brian, Annabel, oke, Nessa, Stanley, Alexa, oke, Gerald, sip. Lanjut, nomor 8. Putar.
Oke, akhirnya dapat juga soal pecahan senilai. Dari tadi belum ada. Ya. Pecahan senilai dari 2/7. Ruby, sip. Vincent, oke. Fidel, oke. Charlie, Stefani, Nico, Ciara, Felin, John Kim, Yautien, Anthony, Candice, Marcel, Delson, Vanessa, Clarissa, Norbert, siapa lagi tadi tuh? Norbert, Matthew, Quincy, Brian, oke. Annabelle, Stanley, Nessa, oke. Sip. Tinggal 2 soal lagi. Soal yang bonus atau soal yang pecahan senilai. Ya. Nanti kalau misalnya dapat yang pecahan senilai, berarti soal yang bonus nggak usah lagi. Ya, soal yang bonus nggak usah lagi. Ya, jadi cukup 9 nomor. Tapi kalau soal yang bonus yang dapat, berarti ya 10 nomor. Ya. Jadi kalau pecahan senilai yang dapat, berarti cukup 9 nomor. Kalau soal bonus yang dapat, berarti ya jadi 10 nomor. Oke ya, kita putar mana yang dapat. Oke, Shirley, akhirnya maunya kamu nih, mau yang bonus. Oke, berarti 10 nomor ya. Berarti 10 nomor. Nggak jadi 9 nomor. Ya, oke, Ruby, sip. Charlie. Ya. Matthew, Angelo, Stefani. Siapa tadi tuh yang jempol beneran? Mikael ya? Ya. Mikael, Matthew, Giannis, Clarissa, Norbert, Yoten, Candice, Jaden, Steven, Arya, John Kim, Felin, Annabelle, Quincy, Alicia, Brian, Nessa, Stanley, Vincent. Oke, sip. Remove. Dan terakhir, ya udah, ini pecahan senilai. Ya, tinggal keluar aja soalnya nanti. Nah, tunggu aja. Soalnya adalah oke, silakan ditulis. Ya. Silakan ditulis. Oke, Ruby, Cheverly, Vincent, Nessa, Charlie, Matthew Angelo, Mikael, Stefani, Felin, Marcel, John Kim, Yautien, Delson. Oke, silakan dikerjakan. Candice, Jaden, Darren. Arya, Yautien, Clarissa, Brian, Stanley, dan selesai soal kita. Ya. Oke, silakan dikerjakan 10 nomor. Ya, masih ada waktu. Nah, kenapa Shirley, kan kamu yang mau? Kok bisa yang bonus sih pas?
Bapak nggak tahu. Orang cuma diputar. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Nanti Fidel. Nanti Bapak kasih tahu ya, Fidel ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Mumpung masih ada waktu 2 menit. 1 menit nggak jadi. Ya, 1 menit. Sebelum kita istirahat. Pakai cara dong ya, Oten. Biasa. Seperti biasa. Ya. Mungkin bonusnya dari Tuhan. Ya Allah. Amin. Lihat nanti Quincy, ntar dibahas atau enggak lihat nanti. Ya. Oke. Ntar habis istirahat nggak ada Zoom lagi, ya. Nanti kita akan belajar dari WA kelas 4C sama Pak Edwin. Ya, kelas 4C sama Pak Edwin. Terus kelas 4B maunya Mas siapa? Oke. Nanti kita akan belajar dari WA ya. Oke, sudah 10.45. Tugas matematikanya dilanjutkan nanti setelah pembelajaran. Ya, dilanjutkan setelah pembelajaran. Jadi PR. Kalau sudah selesai, foto japri ke Bapak ya. Nomor Bapak di kelas 4C udah ada ya, sudah ada di grup. Jadi nanti foto japri dikirim ke Bapak. Ya, ini buat 4B dan 4C. Ya, iya kirimnya ke Bapak ya. Oke ya. Waktu kita sudah selesai. Thank you pembelajarannya buat hari ini. Nanti kita masuk lagi jam 11.